Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Mengenai berita viral yaitu ijazah seseorang dianggap palsu, benarkah? Saya mendapat info yang membuat kita yang awam terhadap teknologi dapat memahaminya dengan baik. Karena penjelasan ini sangat sederhana dan mudah dimengerti, saya ambil dari channel Lensa Kawo. Mari kita saksikan bersama. Di sini kita tidak menuduh siapapun, tetapi kita bisa mendapat gambaran masuk akalkah yang dijelaskan oleh Bang Lensa Kawo ini. Cus, kita lihat bersama-sama. Tuh kan bisa jadi masuk akal sih, Bener banget menurut Anda bagaimana, guys? Dugaan skripsi palsu ya, karena ini kaitannya dengan ijazah palsu dan kaitannya dengan pilkada dan pilpres ya. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyanggahan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ kita akan mulai dari ETD dulu ya, ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tes Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla bla bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya. Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu, kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang property aja ini. Kita klik property. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018, bulan Februari, tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Jam 1 siang ya. Jam 1:12 siang ya. Siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan
fontnya adalah Times New Roman, di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini yang diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal nih. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak apa namanya menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara yang sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya kali Linux kah atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalam-dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan title-nya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga sama ya. Jadi ini sama. Lalu kemudian, nah gini kita nggak perlu bahas tentang font ya, karena ini tidak terkait, ini kan terkaitnya tadi masalah font ya. Nah, dibuat tahun 2016, ternyata kalau kita lihat di bawahnya lagi, di dalam lagi. Nah, kalau kita lihat paling bawah ya. Nah, ini dibuat ternyata 2 September ya, 2 September ditandatanganinya. Jadi tadi dibuatnya di bulan 30 Desember 2016 ya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi. Nah, ini ternyata buku ini pernah dibeli oleh Joko Widodo selaku presiden pada waktu itu, sehingga setelah baca, mungkin ya dugaan saya adalah setelah dibaca akhirnya konflik ya, konfliknya di tahun 2018. Setelah konflik 2018 maka UGM menutup dengan cara memasukkan skripsinya dalam ETD tadi ya. Nah, nanti kita lihat digital forensik yang lain ini, digital forensik yang lain. Nah, selain Jokowi juga ada Ganjar Pranowo ya, ini juga dibeli 5 Agustus tahun 2016. Yang ini juga sama ya, di hari yang sama dikirim 2 kurang lebih begitu ya, menggunakan JNE. Ya, oke, kira-kira ini gambarannya. Terus kemudian ini mulai konfliknya ya, itu di surat panggilan ya, 28 Desember 2016 ini mulai konflik, baru kemudian tahun setelah rame baru tahun 2000, mungkin 2018 lebih rame lagi, 2019 UGM menutup dengan memasukkan ETD, dengan masukkan skripsi ke ETD tadi ya. Nah, oke, satu lagi yang menarik ini adalah hasil dari web scraping di video saya sebelumnya ya. Bagaimana cara menarik ribuan data ya. Ini 4.800 kalau nggak saya. Kita kontrol ke bawah. Nah, 4.819 data ini kita tarik dari ETD-nya UGM menggunakan web scraping. Dan kemudian kita tahu bahwa di sini ada yang terakhir ini, ada Joko Widodo di sini ya, menggunakan ya, ini datanya ya. Kemudian coba kita lihat sesuatu yang menarik ya. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa dibuatnya ini ditambahkan tanggal 15 bulan Februari 2019 ya. Ya, ini saya koreksi ya. Ini ETD 2017 ya. Yang benar begini ya. Coba saya koreksi sebentar. Nah, kenapa itu munculnya begini? Karena kalau Anda lihat di web scraping saya, ya, kalau Anda lihat di web scraping saya salah kasih label ya, rasanya di sini ya. Tunggu saya tunjukkan. Nah, ini ya, tanggal tambahnya ini saya salah masukin tahunnya, tapi ini cuman masalah redaksional ya. Yang terpenting adalah kontennya ya. Jadi redaksional ini saya salah, saya ada perbaiki, nanti di scraping berikutnya otomatis dia akan merubah headernya ya, header yang di sini tadi ya. Oke, dari sini juga saya akan sortir ya. Ini hasil dari web scraping saya katakan tadi. Saya akan akan sorting berdasarkan tahun ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2018 yang skripsi tahun 2018 itu hanya ditemukan cuma 1 ya, Jokowi sendiri, nggak ada yang lainnya. Ya, ini mungkin menjadi sekali lagi ini saya hanya mengungkapkan data forensiknya ya, tidak ada maksud untuk menjatuhkan seseorang, tapi ini yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, maka saya tertarik untuk membahasnya dengan dengan kemampuan yang saya miliki ya. Jadi saya katakan tadi bahwa di tahun 2018 itu hanya 1 skripsi doang ini yang dari kehutanan ya. Ini adalah scraping khusus untuk di kehutanan aja ya.
Ya tadi saya sudah jelaskan ditambahkannya di tahun 2019 setelah keributan akibat buku Jokowi Undercover yang tadi juga saya jelaskan. Di PDF-nya tertulis 30 Desember tadi kalau nggak salah ya, 2016. Selanjutnya ada pemanggilan di bulan Desember juga tahun 2016. Ini saya bicara masih sekuensnya ya, jadi ada kait-mengkaitnya sehingga Anda bisa menganalisa apakah ini masuk janggal atau enggak itu dari sekuensnya tadi ya. Itu. Nah, oke, terus selanjutnya ya tadi saya jelaskan ini ID usernya, ini yang memasukkan datanya Jokowi ini adalah user 10022, ini mengacu pada seseorang. Kemudian juga dia diubah, diedit kembali di beberapa hari yang lalu ya, April tanggal 16 tahun 2025. Yang ubah adalah ini user ID ini mengacu kepada seseorang juga ini. Ya, nanti saya akan jelaskan juga mungkin di scraping berikutnya. Kita akan scrap semua datanya, tesis, disertasi, skripsi, tugas akhir semua kita akan tarik ya. Nah, nanti kita bisa analisa dari data itu ya. Yang lain adalah tadi mengenai title-nya. Selanjutnya kalau bibliografinya. Ya, ini bibliografinya. Kalau kita lihat di digital forensiknya adalah dia dibuat nih 2018 bulan Februari jam 19 ya. Pukul 1.14 ini. Kemudian font yang digunakan Arial Corel News. Ya, dan selanjutnya Anda bisa ini sendiri ya. Bisa lihat sendiri. Di sini nggak ada Times New Roman-nya. Ya, ini tabel kontennya kapan dibuat? Ini kita bisa lihat dari sini. Ya, dokumen properti. Ya, dibuatnya di hari yang sama ya. Tanggal 19 bulan Februari 2018 dengan menggunakan FoxX Phantom PDF printer version sekian. Ya, dia menggunakan Times New Roman ya. Selain Helvetica, dia juga Times New Roman. Kemudian Times New Roman yang bold. Courier's New, dan selanjutnya ya, Anda bisa ini sendiri. Nah, ini berdasarkan digital forensik tadi, kita lihat dari ETD-nya, ETD UGM, kemudian dari PDF-nya. Selanjutnya saya akan masuk di bagian fotonya ya. Kembali lagi tidak untuk menyudutkan seseorang, tapi dari digital forensik itu kita bisa menganalisa apakah ini aneh, janggal atau gimana. Ya, kita lihat kejanggalan-kejanggalan yang ada ya. Sekali lagi ini bukan untuk menuduh ya, ini hanya untuk kita coba untuk berpikir bersama-sama apakah ada yang janggal. Yang pertama yang saya lihat rada janggal itu di leher ya. Di leher ini ada janggal nih. Dia rada panjang. Apakah ini editan apa enggak kita nggak tahu ya. Nanti orang tertentu yang akan lihat lah. Ini juga panjang tapi ini pendek-pendek ini ya. Ini lehernya pendek. Kemudian ini juga pendek. Ini juga pendek. Nah, ini ada kejanggalan ini. Ya, itu yang pertama. Kejanggalan kedua, kalau kita lihat ya, coba kita lihat dari samping ya. Ya, ini kita lihat bayangannya ini antara topi dengan ini, kemungkinan cahayanya ada di, ya ini kalau saya tampak samping ya, ini orangnya pakai toga misalnya ya, pakai toga, ini badannya misalnya, ini kakinya misalnya, di tangannya ya. Kalau dari tampak bayangannya, ini kelihatannya jaraknya nggak jauh ya antara toga ini dengan latar belakangnya. Kemudian posisi lampunya rasanya ada di sini ya, lebih tinggi dari badan dia ya, posisi lampunya ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini posisinya rada ke bawah, berarti kemungkinan cahayanya itu ada di atas sini nih, kemungkinan besar ya. Nah, jarak layar dengan ini pendek, tapi jarak layar ini dengan ini rasanya rada panjang ya. Ya, oke, kita lihat lagi ya, yang ini satu lagi, yang ibu-ibu ini toganya. Kalau dia cahayanya dari atas ya, logika saya bilang kalau dari sini cahayanya, maka ini harusnya rada ke bawah begini bayangannya harusnya ya. Ya, kalau salah mohon dikoreksi ya, ini dugaan saya nih. Kalau dia dari atas ini juga harusnya rada panjang ini. Ya, silahkan analisa sendiri ya. Ini hanya untuk pendapat saya ya. Ya, rasanya itu dari saya ya. Kembali lagi, video ini bukan untuk memojokkan seseorang, tapi dasarnya adalah kita berpegang teguh pada data ya, data forensik, bukan dari pengakuan, karena pengakuan setiap orang bisa berbohong, tapi kalau data forensik itu tidak bisa berbohong, dia terlalu jujur ya. Kemudian juga dari sini kita bisa mengedukasi bahwa jangan bermain-main dengan digital forensik, jangan bermain dengan digital karena itu bisa di-trace ya. Ini pun dengan menggunakan software yang sederhana. Kalau menggunakan software yang lebih kompleks pun juga bisa dilakukan ya. Ya, video ini juga dibuat sebenarnya atas kecintaan saya terhadap tanah air ya. Kita tidak mau juga ada orang yang memberikan istilahnya presiden buruk ya. Kalau yang satu sudah melakukan, andai kata ini benar ya, andai kata ini benar, sekali lagi saya garis bawahin, andai kata ijazah ini palsu ya, andai kata saya bilang ya, andai kata palsu, maka ijazahnya pasti palsu. Nggak mungkin orang punya ijazah tanpa melewati proses yang namanya skripsi ya. Kemudian
Ini saya buat untuk mengedukasi orang juga ya. Kemudian andai kata palsu juga, maka bahwa kejahatan itu tidak akan sempurna, pasti ada celah-celah yang bisa bisa di trace ya, bisa dicari ya. Dan yang satu lagi, kita diajarkan untuk belajar jujur. Nilai-nilai kejujuran itu dari mulai agama kita juga, leluhur kita juga yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran ya. Jangan sampai ini menjadi contoh untuk yang lain dan kita mendapatkan satu pemimpin yang nggak bagus ya, yang tercela ya. Ya, rasanya itu video bagi kali ini. Bila video yang bermanfaat, dukung channel dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.